5 yang ini dia kerja Twitternya lebih ringan karena nggak perlu turun ke 2 kali 5, nggak perlu terlalu ngemit driver high-nya ya. Kalau ini kan agak ngemit ya, karena 2 kali 5. Kalau ini nggak perlu, tinggal menyesuaikan aja sama spek kalian mau beli yang ini apa yang ini. Yang jelas wajib kalau sistemnya pasif ya. Oke lur, kali ini saya mau bikin video tentang crossover pasif ya. Oke, jadi ini mau bikin video sama menjelasin crossover pasif, sama ini sekalian apa namanya, testimoni ya. Ini pesanan dari orang Kalimantan di Facebook, tapi aku lupa, belum tak lihat namanya. Ini dia pesan crossover Twitter ya, dia pesan 1 pasang atau 2 biji. Jadi untuk pemasangannya ini yang di bawah, ini yang input yang ke jalur speakon ya, di belakang box yang ke ampli, lalu ini yang ke twitternya. Inputnya ini yang ke speakon, outputnya yang ke Twitter ya. Tulisannya masih manual karena ini masih pakai model kerikan ya. Sementara semua yang tak jual ini masih mode kerikan semua sih, jadi belum bisa rapi-rapi banget. Tapi untuk lilitannya ya lumayan lah ya, kayak gini. Lilitannya disupport sama Om Daniel Semarang, dikirimi alat buat ngelilitin. Oke, kita kembali lagi ke crossover. Jadi crossover itu kan fungsinya buat bagi suara ya, motong suara, bagi suara sama. Nah itu dia kalau yang aktif kan dia bisa digeser-geser nilai cross point-nya, nilai titik potongnya. Nah kalau ini modelnya permanen, tergantung kapasitor di inputnya sama di input di twitternya sama di midnya. Tergantung 2 permainan nilai crossover ini, cross point-nya juga akan berubah. Dan kalau ada yang bilang 1 crossover bisa buat semua speaker, itu bohong atau hoax ya. Jadi nggak bener. Makanya di sini saya jual ada beberapa model crossover. Jadi biar bisa menyesuaikan si speakernya juga. Oke, contoh ini crossover ini crossover cross point-nya di 2 kali 5 atau 2500 Hz. Ini inputnya pakai 2,2 mikro ya, input untuk si twitternya. Dan untuk bawahnya modelnya seperti ini ada RC lilitan, ini lilitan ya. Jadi kalau model seperti ini cocoknya buat speaker woofer kayak ACR Fabulous, kayak Ashley, dan yang diameter 10 lah, 10 sampai 12 in. Jadi ini cocoknya buat seperti itu, model ini ya. Kalau yang model ini beda lagi. Jadi yang ini kapasitor inputnya pakai 1,5, ini cross point-nya ada di 4 kiloan ya. Jadi dia frekuensi middle-nya, speaker middle-nya dia bisa agak tinggi, suaranya bisa agak tinggi karena cross point middle-nya juga otomatis lebih tinggi di 3 kiloan ya, seperti itu. Jadi ini crossover pasif ini cocoknya buat apa gitu ya, cocoknya buat speaker yang 12 in, 8 in, 10 in ya, yang dia karakternya full ring, yang agak ngicis lah gampangnya ya, seperti itu. Jadi bisa lebih maksimal. Kalau yang tadi speaker full ring dikasih ini bisa apa enggak ya, bisa, tapi kan enggak maksimal ya, karena ini kan potongan atasnya akan memotong frekuensi yang tadi bisa ngicis, dipotong sama ini yang ngicisnya diganti Twitter ya. Kalau ini enggak, yang ini middle-nya bisa ngicis dikit ya,
di frekuensi 3 kilo lebih dikit kan agak ngijis itu. Lah nanti yang high-nya yang nggak terlalu ngemit, jadi lebih halus ini. Yang ini lebih halus. Tapi kalau dibalik, ini buat speaker yang ACR Fabulous 12 in 10 in ya nggak masuk, karena si 10 in 12 in nya itu kan nggak ngijis, jadi malah banyak frekuensi yang hilang. Jadi ya itu harus disesuaikan ya, makanya saya jual beberapa model. Oke, itu yang ini juga sama. Yang ini buat karakter woofer mirip-mirip kayak gini, cuman ini nilainya berubah, kapasitor lebih gede, cross point-nya lebih sempit yang ini ya. Kalau yang ini cross point-nya agak melebar. Oke, lalu yang ini beda lagi, ini buat 15 in plus tweeter ya. Di sini lihat kawatnya lebih gede, jauh lebih gede. Ini diameternya 1,1 mili, gede banget. Ini kawat 1 kilo cuma bisa buat berapa crossover toh. Oke, yang ini cross point-nya agak rendah, ada di 2 kiloan ini ya. Dia kapasitornya pakai 3,3. Ini kapasitor buat input tweeter, ini yang buat middle atasnya, 15 in atasnya. Ini di paralel ya, soalnya buat nilai yang pas, jadi nggak asal. Kalau ini desainnya Om Daniel, jadi referensinya dari speaker ACR 15600 plus. Kalau pakai ini dijamin pas karena emang buat itu. Oke, jadi gimana kalau seumpama middle nggak pakai crossover ya? Yang di crossover Heiketo kayak gini, kayak yang ini lagi dipesan ya, pesanan orang Kalimantan ini. Jadi nanti si speaker middle-nya akan keluar high, dia akan loss. Dan kalau speakernya dia pakainya yang full ring yang kayak ACR klasik, dia akan nabrak frekuensi high-nya, crossover high-nya ini frekuensinya kan. Jadi contohnya kalau gambar kayak gini. Ini kalau pakai crossover two way kayak gini kurang lebih ya. Ini high-nya di sini, mid-nya di sini. Jadi mid-nya nggak sampai 2x5 udah dipotong sama crossover yang two way. Apapun modelnya tergantung cross point ini. Lah kalau mid-nya nggak ada berarti loss. Jadinya kayak gini. Seperti ini. Lalu high-nya kayak gini. Nah, ini kalau high-nya ya, kalau high-nya pakai crossover tapi mid-nya enggak. Jadi mid-nya ini mungkin bisa sampai 10 kilo kalau yang full ring ya. Kalau woofer mungkin bisa sampai 3 kilo. Tapi intinya dia loss sampai kanan. Lah ini yang high-nya kepotong di sini, tetap 2x5 kalau pakai crossover saya. Dan di sininya dia nanti akan boosting tinggi ya. Jadi di bagian 2x5 mungkin sampai 4 kilo ya. Dia akan boosting tinggi banget sampai 4K. Seperti ini dia akan boosting karena digabung kan, suara middle, speaker middle sama speaker high di sini akan digabung dan akan jauh lebih kencang dibanding frekuensi ini sama frekuensi ini ya. Di sini paling kencang, makanya ya agak susah kalau pakai crossover cuma high tok, nggak kawin lah bahasanya ya, seperti itu ya. Kalau mau bagus ya pakai yang atas ini, yang mid high, crossover two way mid high. Ini ada yang punya saya ya, rakitan saya itu ada yang 2x5, ada yang 3x5 lah gampangannya ya. Jadi lebih ke kanan, 3x5
Yang 3x5 tadi ya, yang kapasitor input high-nya kecil, mana ini yang 3x5 cross point-nya. Jadi kalau 3x5 seperti ini, mid-nya lebih lebar, high-nya lebih kecil. Kalau yang 2x5 yang ini imbang, antara mid sama high-nya dia di tengah-tengah lah. Kalau yang 3x5 yang ini dia kerja twitternya lebih ringan, karena nggak perlu turun ke 2x5, nggak perlu terlalu ngemit driver high-nya ya. Kalau ini kan agak ngemit ya, karena 2x5. Kalau ini nggak perlu, tinggal menyesuaikan aja sama speaker kalian, mau beli yang ini apa yang ini. Yang jelas wajib kalau sistemnya pasif ya. Oke, kalau pasif ini simple ya, seperti punya saya itu simple. Ini punya saya pakai yang ini, model-model kayak gini. Stoknya masih kosong sih, ini lagi digarap. Di dalam satu box satu crossover, jadi ini ada 2 box single ya, pakai 2 crossover sih. Oke, jadi untuk video kali ini, seberapa pentingkah crossover pasif buat sound Anda ya? Jadi menurut saya ya sangat penting kalau mainnya pasif ya. Kalau mainnya BM ya nggak penting gitu. Tapi ini mainnya pasif, jadi harus pakai kapasitor, harus pakai crossover, jangan pakai kapasitor, maksudnya gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa di subscribe ya, di share juga.